Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Alika Trans. Hari ini hari Senin tanggal 13 Januari tahun 2024. Masih tahun baru ya kawan. Hari ini kita mau mengikuti muat kelapa. Habis itu kemungkinan ini 2 hari muatnya kawan. Soalnya kan waktu metiknya juga 2 hari, nggak cukup 1 hari, pasti kita membutuhkan 2 hari karena nyari kelapanya sekarang kan memang agak susah. Nah ini kebetulan yang lagi muat Kang Jaman ya cuman sedikit, tadi Kang Ido juga sedikit, jadi kemungkinan hari ini nggak bakalan penuh. Tapi memang di jadwal pun sekitaran 2 hari. Kalau misalkan 2 hari masih belum penuh, mungkin 3 hari. Sambil kita lihat situasi aja barangnya gimana. Tapi kita usahain lah kalau bisa 2 hari. Hari pertama, hari kedua itu sorenya itu berangkat. Jadi kita punya barang masih fresh. Soalnya kan kita jaganya kan namanya jualan kelapa kan, di sana kan mungkin Kang di sini 2 hari. Di sana di lapak mungkin 3 hari, 4 hari, nyampe 5 hari. Hampir ke jaralan dia ya namanya. Hampir 7 hari. Jadi kalau kita usahain supaya sefresh mungkin, sesegar mungkin. Jadi jangan sampai kelapa dijual di lapak baru 4-5 hari, kelapa udah pada hitam-hitam atau kelihatan kelapa lama. Kasihan kan yang jualnya juga. Kita juga harus saling menjaga supaya tetap istilahnya barang itu fresh. Kayak gimana caranya? Baiklah kawan, kita saksikan kelanjutannya seperti apa. Soalnya ini juga masih banyak muatnya. Ini kebetulan Kang Ido ini yang hari yang kedua ya kawan. Kemarin itu nggak cukup, benar kan 2 hari. Jadi kita masih muat punya Kang Ido ya. Kebetulan Kang Idoy sekarang metiknya cuma 2 orang ya kawan, sama Kang Edin. Rekannya Kang Baden lagi ada kerjaan lain, jadi berdua dulu katanya. Kalau namanya kelapa itu kan bisa lentur gitu kawan, kalau misalkan salah satu lagi ada keperluan atau gimana nggak masalah, yang penting yang lain bisa jalan. Jadi kita gak terpaku harus semuanya harus kerja, enggak, dibawa santai aja yang kira-kira bisa jalan yang mana. Kalau misalkan ada kerjaan lain atau lagi ada keperluan yang lain, nggak apa-apa, nanti kita bisa lanjut lagi. Ini itu metik di kampung sebelah, masih nggak jauh sih sama kampung kita. Kebetulan nih kelapanya kelapa lama, maksudnya lama nggak dipetik gitu kawan. Jadi ada yang agak-agak full, ada yang masih muda, dan ada yang tua. Nah yang tuanya memang kita nggak ambil karena kita nggak bawa yang tua. Kebetulan kita bawanya yang muda aja, sama yang full, sama yang red. Kalau untuk ukuran kelapa, kalau namanya setiap tukang kelapa muda pasti tahu lah seperti apa. Ada full, flat, muda, krok sendok, krok bungkus. Jadi yang kita ambil itu yang kita perlukan aja, nggak semuanya diturunin, nggak semuanya dipetik, nggak. Yang kita perlukan itu yang mana, yang itu yang dipetik. Jadi kalau misalkan satu pohon itu ada 5, 6 atau 7 tandan, itu paling yang kita petik 2 tandan, itu maksimal 3 tandan, karena kita makanya yang khusus yang muda aja. Kecuali kalau ada pesanan tertentu, misalkan ada yang minta yang keras, nah baru kita petik, biasanya itu buat pasar.
Ini kebetulan tempatnya di pinggiran sawah ya kawan. Tuh lihat tuh, padinya juga hijau-hijau, segar-segar. Jadi kita ngelihatnya itu adem, sejuk. Kebetulan hari ini juga enggak hujan, jadi tanahnya mah agak kering gitu. Mau jalan-jalan juga enak. Ini kan kayak jalan-jalan di pematang sawah kayak gini sambil lihat-lihat pemandangan. Kalau cuaca hujannya susah kawan, licin, tapi ini kebetulan lagi agak kering. Kita sambil lihat-lihat pemandangan seperti apa, pohon-pohon kelapanya kayak gimana. Karena kan kalau namanya ini rata-rata itu kan bukan di kampung kawan, rata-rata itu kan perkebunan khusus perkebunan kelapa, yang istilahnya nanam kayak perkebunan karet gitu, dibarisin, itu namanya perkebunan kelapa. Kalau di sini enggak ya, kita kelapanya kelapa kampung. Kalau yang khusus perkebunan juga di daerah saya ada, di daerah pinggir laut ada. Cuman kalau kita pakainya yang di kampung. Kebetulan kalau kata yang jual katanya dari rasa juga beda. Nah seperti ini, di setiap sawah itu seperti ini kawan. Jadi mungkin orang-orang tua dulu setiap pematang sawah itu ditanemin kelapa. Jadi setiap sawah itu banyak pohon kelapa di setiap pematang sawah. Tuh kawan ya, kalau dilihat dari jauh itu seperti itu pohon kelapa semua itu di pinggir-pinggir itu. Tuh, itu di pinggir-pinggir sawah itu pohon kelapa. Jadi kita metik yang seperti ini, bukan di perkebunan, di pinggir-pinggir sawah. Biasanya kan batas juga dipakai, batas antar pemilik tanah. Ya sekalian istilahnya kan, kalau namanya orang tua dulu, jadi kalau pengen kelapa tua nggak usah beli lah gitu. Cuman kalau kesininya malah dijual yang mudanya, tapi yang tuanya pun ada, dijual yang tua ada. Cuman kalau untuk kebetulan buat kita, memang kita metik kelapa muda, soalnya yang kita bawa kan kelapa muda. Nah seperti ini kawan, di pinggir jalan kayak gini, pinggir sawah. Sini nggak ada rumahnya ada sebelah sana di kampung. Itu masih pohon kelapa. Kalau untuk jalurnya memang ya seperti ini, nanti itu dipikul lewat sawah, lewat pematang, dibawa ke pinggir jalan aspal. Ya pokoknya pinggir jalan yang bisa masuk mobil aja, walaupun di dalam nggak masalah, yang penting mobil bisa masuk. Kebetulan yang kali ini Kang Idoy dapatnya agak banyak kayaknya, hampir 400 katanya kawan, padahal cuman berdua. Biasanya kadang-kadang bertiga pun cuman dapat 300 biasanya. Ini berdua dapat 400. Mungkin pas kebetulan nggak terlalu jauh kali bawanya, soalnya kan kalau namanya kelapa itu kadang-kadang jarak juga ngaruh kawan. Kalau misalkan kebunnya atau pohon-pohonnya agak jauh itu dari jalan, ya otomatis kan makan waktu, jadi lama bawainnya, soalnya kan namanya kelapa kan berat, kita nggak bisa bawa banyak. Kalau manjatnya sih nggak terlalu lama, cuman bawanya kadang-kadang yang lama, jadi kita harus kumpulin, bawain ke pinggir jalan seperti ini.
Biasanya dia 3 orang atau 4 orang, ini 2 orang. Kalau untuk naikin biasanya mereka ya kawan, bukan dari kita, bukan dari saya gitu. Kalau biasanya kalau yang berdua bertiga, kecuali kalau yang sendiri kan kasihan juga, biasanya saya bantu. Soalnya ini kebetulan lagi nggak bawa kenek. Biasanya saya bawa keneknya itu kalau pas ke kota aja, atau kalau misalkan sedikit lagi mau beres pas mau ngambil, bawa kenek sekalian muat langsung nanti berangkat. Jadi kenek itu kan dia tugasnya bukan naikin gitu. Istilahnya dia tugasnya nurunin di sana. Kalau misalkan ada, kadang-kadang kita juga kan buang sampah kelapa kawan, jadi itu connect, jadi urusan dia itu bongkar muat di sana. Kalau di sini biasanya kita terima di atas mobil. Soalnya kan kadang kasihan juga istilahnya, connect itu kan dari sore, mulai sore berangkat itu nyampe besok siang itu baru pulang ke rumah. Maksudnya lama di perjalanan, bongkarnya pun di sana juga lama. Ini kebetulan saya muatnya itu di pinggir makam ya kawan, pinggir kuburan. Ini tuh pas maghrib sebenarnya dari jam 5 tadi itu Kang Edin itu udah nelponin terus mau muat, dia udah beres keburu maghrib katanya, takut katanya di kuburan. Cuman posisi saya tadi itu lagi muat di tempat yang agak jauh, jadi agak lama lah di perjalanan, bukan jauh banget sih, cuman jalannya jelek jadi perjalanannya agak lama. Nah nyampe sini tuh udah hampir jam 6, udah hampir mau maghrib. Nah, Mang Edin itu minta diburu-buru katanya, soalnya takut jauh dari rumah, di makam lagi katanya. Iya kata saya, ntar saya cepet-cepet. Kebetulan ini ada keneknya nyusul ya kawan, Mang Ajo. Soalnya kan saya bilang mau langsung berangkat, jadi dia nyusul sambil bantuin. Soalnya habis ini kita langsung berangkat. Ini muatannya emang agak sedang lah, dibilang penuh banget enggak, cuman emang agak ke atas sedikit. Sedang, kalau segini sedang, enak dibawanya juga enak, nggak terlalu berat tapi nggak terlalu enteng juga. Ini posisi mau maghrib ya kawan, jadi kita kejar waktu, soalnya kita juga agak malu-malu juga, namanya di makam jauh dari rumah sih ada, cuman sebelah sana perkampungan, sebelah sana ada, sebelah sini ada, cuman pas ininya nggak ada makam, ini kanan kiri makam semua, jadi buru-buru lah, nggak enak, takut ada yang liatin. Alhamdulillah barangnya udah naik semua kawan, nanti kita tinggal bungkus, rapiin, kita ikat. Tuh segini muatannya, pas lah, enak lah. Di atas pagar sedikit, tapi nggak terlalu berat juga, tapi nggak terlalu ringan juga. Pas lah, enak buat dibawanya kalau segini. Pas beres, pas maghrib kawan,
pas adzan. Jadi kita cepat-cepat supaya cepat bisa keluar, bisa berangkat. Soalnya kan udah mulai gelap juga, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Di sini kita langsung berangkat. Ini itu udah berangkat ya kawan, ini udah di jalan, ini itu udah di Cimapag. Kalau dari rumah saya itu sekitar 1 jam lebih lah. Cuman ini tuh pas di Cimapag yang suka longsor itu kawan, di sini itu macet dan sepertinya ada longsoran yang turun yang menutupi jalan. Soalnya macet di sini. Kebetulan memang hujan juga dari sepanjang perjalanan tadi. Tadi itu di pertigaan pas di Kiara 2-nya nggak ada pemberitahuan longsor. Jadi kita juga bingung nih, udah masuk sini nih mau gimana nih. Nanya ke yang depan, katanya longsor di depan. Dan kita juga nggak tahu ini nyampe kapan ini bisa dibuka lagi. Sebagian pada putar balik. Kalau mobil-mobil kecil, mobil travel itu kan dia kan mungkin ringan, bisa cepat lah. Kalau kita kan muatan berat, kalau namanya putar balik jarak jauh juga pasti mikir 2 kali juga. Kita tunggu aja, maksudnya ini bisa cepat apa enggak. Kalau kita putar balik itu kawan, putar balik nyari jalur yang ke arah Lengkong itu kalau dari sini kita udah kalah 1 jam, belum jaraknya dari sana kalah 1 jam, kita kalah 2 jam, belum solar, belum waktu. Jadi kita tunggu aja lah seperti apa, mudah-mudahan cepat. Memang dari awal juga saya curiga dari atas itu nggak ada mobil yang naik ke atas gitu. Kalau dari kita kan dari arah Jampang, dari Kiara 2 itu ke arah sana kan turun. Memang nggak papasan mobil yang ke atas, banyakan motor. Taunya bener pas nyampe bawah itu jalannya ditutup karena longsor. Tapi katanya sih lagi dikerjain kawan. Soalnya kalau dari tempat longsoran ini ke Pelabuhan Ratu itu jaraknya udah deket, paling sekitar 15 menit. Nah kita udah mulai jalan ya kawan ya, ini udah mulai dibuka, tadi udah dikerjain, udah dibersihin longsorannya. Kita udah mulai jalan lagi, walaupun tersendat-sendat karena memang bergantian, jadi nggak boleh mengantri di tempat longsoran tersebut, takutnya ada apa-apa. Kalau namanya ngantri kan takutnya ada apa-apa, nggak bisa pada lari mobilnya. Soalnya memang longsoran ini masih terus ini turun ini, nah kayak tuh di kanan kiri itu, di bawah itu lumpur kawan. Lumpur itu memang masih terus turun. Jadi alat berat itu standby. Jadi alat berat itu ada terus kawan. Nanti kalau untuk lihat jelasnya nanti pas kita pulang kan terang, baru kita lihat lagi seperti apa. Nah ini kawan, kebetulan udah sampai di tempat pengiriman, kita langsung turun barang. Ini kita itu sampai itu sekitar jam 2 malam, jadi kita telat. Nah lalu untuk yang turun di pasar pun kita telat juga kawan, karena memang kita nyampenya juga telat kan. Waktu longsor itu kan ngantri kita hampir 2 jam nggak bisa jalan. Akhirnya kan pengiriman telat, yang ke pasar pun telat. Kita telat ke pasar kan macet, nggak bisa langsung bongkar di lapak karena macet. Mau nggak mau kita angkutin pakai beca. Alhamdulillah ya kawan, semuanya udah beres, udah barang udah dikirim, udah turun semua. Sekarang kita tinggal perjalanan pulang. Senangnya kalau udah kayak gini udah tenang kawan, udah istilahnya udah beres lah, barang udah beres walaupun kesiangan. Kebetulan kita udah sampai di Kembar atau Cikembang ya kawan. Kita sarapan dulu, kita istirahat dulu sambil kita minum teh panas.
panas. Biasanya kita memang suka sarapan di sebelah sini, karena di sini kan kebetulan tempatnya juga luas, parkiran luas, jadi mobil kita nggak mengganggu pengendara yang lain. Dan ya lumayan lah juga, sarapannya lumayan enak. Ya udah, setelah kita beres kita mulai perjalanan lagi lanjut. Jadi kita istirahatnya cuman sarapan aja ya kawan, nggak lama-lama, soalnya kan perjalanan kita memang masih jauh. Nah, ini kita udah sampai di Cimapag lagi ya kawan, atau Cisarakan. Ini tuh deket ke tempat yang longsoran susulan itu. Biasanya kalau ada masalah di sini, biasanya daerah sini. Jadi kita itu sampai sini itu sekitar jam 10-an kawan. Tuh lihat pemandangannya seperti ini. Jadi kita jalan di sini itu menyusuri pinggiran perbukitan, turun naik belok-belok. Jadi wajar lah kalau memang suka ada longsoran atau apa, karena memang perbukitan kawan, jalurnya perbukitan. Jadi kita juga harus hati-hati karena jalannya juga nggak terlalu besar, apalagi kalau kita papasan dengan mobil yang besar. Nah, ini tempat yang semalam longsor itu kawan. Kita masuk secara bergantian, karena memang harus bergantian supaya nggak terjadi antrian di tempat longsoran. Jadi kalau misalkan ada longsoran dadakan, jadi bisa cepat-cepat jalan langsung. Jadi masuknya satu-satu, karena memang dari atas itu memang sedikit-sedikit turun terus, itu berupa lumpur, kadang batu, jadi keluar air terus kawan. Nah seperti ini, itu kan dari atas itu turun terus tanah itu sedikit-sedikit, kadang kalau lagi hujan gede. Kalau alat berat memang ada standby di sini. Jadi kalau misalkan ada longsoran itu diusahakan nggak terlalu lama lah jalan ditutupnya. Cuman gini, kita harus gantian. Kita itu nyampe sini itu sekitar jam 10-an ya kawan. Oh iya, kenapa katanya kita itu selalu kesiangan, selalu telat masuk ke pasar, selalu terlambat? Karena memang kita nggak bisa on time kayak orang lain kawan. Kalau orang lain itu kadang-kadang dia bisa berangkat jam 3 atau jam 2 siang. Karena kadang-kadang mereka itu ngambil kelapanya dari kemarin atau kemarinnya lagi. Jadi pagi-pagi itu tinggal muat gitu. Kalau kita enggak, 1 hari 2 hari metik, sorenya itu langsung berangkat. Jadi kelapa kita itu benar-benar fresh kawan. Jadi istilahnya baru dipetik, sorenya itu langsung berangkat. Kalau orang-orang kan kadang ada yang ditaruh di rumah dulu, ada yang ditaruh di kebun dulu, nanti besoknya baru muat. Kalau kita enggak, sesuai jadwal. Jadi jadwalnya dari sana dadakan, kita ngambil dadakan, langsung kita bawa ke kota. Makanya kenapa telat? Karena kita berangkatnya itu sore. Jadi nunggu yang metiknya beres. Metik beres, kita berangkat. Jadi nggak nunggu esok hari baru berangkat. Metik hari itu beres, sore itu langsung berangkat. Jadi kita usahakan kelapa itu fresh, seger. Jadi bukan kelapa lama ya kawan. Cuman resikonya itu kita selalu kesiangan karena kita berangkatnya ke sorean. Soalnya kan nunggu mereka selesai metik. Tapi ya kita jalanin aja lah. Yang penting kan kualitasnya kita jaga biar fresh. Yang di sana jualan juga kan enak jualnya kalau kelapanya segar-segar. Baiklah kawan, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita berjumpa lagi di episode yang lain, yang selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.